Haleluya, puji Tuhan saudara-saudara. Saat ini kita akan mendengarkan firman Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau sangat baik dalam hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua, mampukan kami melakukan kebenaran firman-Mu dengan setia dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Saat ini saya akan membagikan satu renungan firman Allah dengan tema mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, bagaimana kita berbuah saudara-saudara? Mari kita lihat dalam firman Allah Lukas 8 ayat 15. Sekali lagi Lukas 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, jadi saudara-saudara, firman Allah itu saat dia jatuh di tanah hati yang baik, maka itu akan mengeluarkan buah. Tidak hanya mengeluarkan buah, tapi buah di sini dalam ketekunan, saudara-saudara. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan untuk kita bisa mengeluarkan buah dalam ketekunan? Artinya terus-menerus kita berbuah, saudara-saudara. Nah, yang pastinya Yohanes 15 ayat yang kelima, kita lihat ya, saudara-saudara. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jelas Alkitab katakan kita harus tinggal di dalam Tuhan agar kita bisa berbuah, apalagi berbuah dalam ketekunan, saudara-saudara. Jadi langkah awal untuk kita bisa berbuah adalah tetap ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara. Dan kalau kita sudah dalam Tuhan, maka ada langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk kita bisa berbuah terus dalam ketekunan. Nah, yang pertama, saudara-saudara, bagaimana kita berbuah dalam ketekunan? Yang pertama, kita lihat dalam Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, jadi saudara-saudara, untuk kita bisa berbuah dalam ketekunan saat kita sudah ada dalam Tuhan, maka yang pertama kita harus jadikan firman Allah ini sebagai pelita jalan kita, sebagai penuntun jalan kita. Maka apapun yang menjadi persoalan kehidupan kita, rencana kita jadikan firman Allah ini sebagai penuntun jalan hidup kita. Maka saya percaya kita bisa untuk berbuah dalam ketekunan, saudara-saudara. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa berbuah dalam ketekunan? Yang kedua, Mazmur 119 ayat 50. Mazmur 119 ayat 50. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Nah, saudara-saudara, jadi untuk kita bisa berbuah dalam ketekunan, yang kedua harus kita lakukan adalah mengingat firman Allah apapun keadaan kita. Nah, jadi saudara-saudara, saat kita sudah menjadikan firman Allah sebagai pelita jalan kita, penuntun jalan kita, juga jangan sampai kita lupa untuk apa? Ingat terus firman Allah itu sebagai penuntun jalan hidup kita. Jadi untuk kita bisa berbuah dalam ketekunan, jadikan firman Allah sebagai penuntun jalan kita,
dan ingat terus firman Allah. Sebab jelas Alkitab katakan, dalam sengsara kita mengingat janji Tuhan yang menghiburkan kita, saudara-saudara. Jadi apapun persoalan kita, saat kita ada dalam Tuhan, kita harus jadikan firman Allah sebagai penuntun jalan kita, dan terus kita mengingat firman Allah. Sebab dalam setiap keadaan hidup kita, persoalan seberat apapun itu, saat kita ingat firman Allah, maka ada kekuatan baru yang diberikan dalam hidup kita. Nah, yang ketiga, bagaimana kita bisa berbuah dalam ketekunan? Yang ketiga, kita lihat dalam Efesus 6 ayat 17. Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, artinya apa? Keselamatan itu Tuhan sudah berikan, tapi kita harus terus pegang, menjunjung tinggi keselamatan yang Yesus berikan. Artinya apa? Jangan kita lepaskan Yesus, saudara. Saat firman Allah itu sudah menjadi penuntun jalan kita, pelita jalan kita, saat dalam sengsara kita terus ingat firman Allah, tapi jangan sampai kita lupa untuk apa? Jadikan Yesus satu-satunya yang ada dalam hati kita, saudara. Jangan lepaskan Yesus apapun yang terjadi, agar kita bisa untuk berbuah dalam ketekunan. Di tengah sengsara pun, di tengah krisis pun, kita bisa berbuah, saudara-saudara, dalam ketekunan. Jadi yang pertama tadi, kalau kita ingin berbuah dalam ketekunan, yang pertama adalah kita menjadikan firman Allah sebagai pelita jalan kita. Yang kedua adalah kita mengingat firman Allah dalam setiap masa hidup kita, setiap kesengsaraan yang kita alami. Ingat terus firman Allah. Dan yang terakhir, untuk kita bisa berbuah dalam ketekunan adalah jangan lepaskan Yesus. Keselamatan yang Yesus berikan harus kita jaga, junjung tinggi keselamatan itu, ketopong keselamatan itu, sampai kita menutup mata, saudara-saudara. Sebab saya tahu, saya percaya Tuhan yang memegang napas hidup kita, dan Tuhan yang mengendalikan kita. Sesaat saja Tuhan panggil, itu adalah kedaulatannya Tuhan, saudara-saudara. Karena itu mari, apapun yang menjadi persoalan kehidupan kita, mari serahkan semua pada Tuhan. Mari kita berdoa agar kita mampu untuk berbuah terus dalam ketekunan, saudara-saudara. Jadi sekali lagi, yang pertama, ingat firman Allah sebagai penuntun jalan kita. Yang kedua, terus ingat firman Allah dalam segala hal kehidupan kita. Yang ketiga, jangan lepaskan Yesus sebagai keselamatan kita, saudara-saudara. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan dalamnya kita bisa selamat selain Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan, boleh menguatkan kami, meteraikan dalam hati pikiran kami, mampukan kami mengerti, memahami, menyampaikan, terlebih melakukan firman-Mu dengan setia dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.